Sobat Bio, selamat datang di video kami. Pada video kali ini, kami akan melakukan percobaan mengenai fotosintesis pada tumbuhan hidrilla atau yang biasa dikenal dengan uji Ingenhousz. Video ini dibuat oleh seluruh anggota kelompok 4 yang terdiri dari Diana Islamia Faikoh, Karina Furinda, Aina Adristin, Destia Puspitasari, dan juga Hikmatus Syarifah. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan hidrilla merupakan salah satu tumbuhan alga yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun yang dapat membantu terjadinya proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses yang paling penting bagi tumbuhan untuk menghasilkan energi. Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti pembentukan. Sehingga fotosintesis dapat diartikan sebagai proses pembentukan senyawa organik kompleks yang memanfaatkan energi cahaya matahari. Menurut Campbell 2017, selain fotosintesis dapat terjadi pada tumbuhan hijau, fotosintesis juga dapat terjadi pada beberapa jenis bakteri tertentu dan juga pada alga. Secara kimia, fotosintesis akan menghasilkan senyawa kimia berupa C6H6O12 atau glukosa dan O2 atau oksigen. Fotosintesis melibatkan dua tahap utama, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Ada pula tujuan dari praktikum ini, yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini adalah gelas beker, luxmeter, hand counter, batang pengaduk, plastik mika berwarna merah, kuning, hijau, dan juga biru, tumbuhan hidrilla, air, dan juga NaHCO3. Berdasarkan hasil praktikum yang didapatkan, yaitu pada tempat terang dengan intensitas cahaya sebesar 268 derajat Celcius, tumbuhan hidrilla 1 yang ditutupi oleh plastik mika berwarna hijau. Setelah dilakukan percobaan, terdapat perbedaan jumlah gelembung di setiap 10 menitnya. Pada 10 menit pertama dihasilkan 18 gelembung. 10 menit kedua dihasilkan 21 gelembung, dan 10 menit ketiga dihasilkan 68 gelembung. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa total gelembung yang dihasilkan berjumlah 107 gelembung. Sedangkan pada tempat ternaungi 10 menit pertama dihasilkan 1 gelembung, 10 menit kedua dihasilkan 8 gelembung, dan 10 menit ketiga dihasilkan 2 gelembung, sehingga diketahui bahwa total gelembung yang dihasilkan berjumlah 11 gelembung. Berdasarkan total keseluruhan jumlah gelembung di tempat terang lebih banyak dihasilkan dibandingkan dengan tempat ternaungi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu spektrum cahaya yang dihasilkan dari plastik mika hijau yang kurang efektif dan perbedaan intensitas cahaya yang kurang memadai dalam membantu proses fotosintesis. Kemudian pada tempat terang dengan intensitas cahaya sebesar 268 derajat Celcius, tumbuhan hidrilla yang dicampurkan dengan larutan NaHCO3 secukupnya menghasilkan perbedaan jumlah gelembung setiap 10 menitnya. Pada menit 10 menit pertama dihasilkan 0 gelembung, 10 menit kedua dihasilkan 3 gelembung, dan 10 menit ketiga dihasilkan 26 gelembung. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa total gelembung yang dihasilkan berjumlah 29 gelembung. Sedangkan pada tempat ternaungi 10 menit pertama hingga 10 menit ketiga tidak menghasilkan gelembung oksigen. Perbedaan jumlah gelembung yang sangat signifikan ini disebabkan karena terjadinya human error, seperti penambahan larutan NaHCO3 yang tidak sesuai takaran dan perlakuan ternaungi dengan tambahan larutan NaHCO3 menghasilkan angka 0, mengidentifikasikan bahwa tanpa cahaya, penambahan sumber karbon dioksida tetap tidak memicu fotosintesis. Menurut Amelia et al. 2024, larutan NaHCO3 berfungsi untuk mempercepat laju reaksi fotosintesis atau katalis melalui
peningkatan kadar karbon yang ditunjukkan oleh banyaknya gelembung udara yang terbentuk. Berdasarkan hasil data seluruh kelompok, dapat dilihat jumlah gelembung oksigen yang paling banyak yaitu di tempat terang terdapat pada kelompok 1 dengan plastik mika berwarna merah yang menghasilkan sebanyak 500 gelembung oksigen. Kemudian, di tempat ternaungi, jumlah gelembung oksigen yang paling banyak terdapat pada kelompok 3 dengan plastik mika berwarna kuning yang menghasilkan sebanyak 31 gelembung oksigen. Sedangkan menurut Fauziah 2021, cahaya matahari bersifat polikromatik terdiri dari berbagai panjang gelombang yang dapat dipisahkan menjadi spektrum warna melalui pembiasan, mulai dari warna merah hingga ungu. Dalam fotosintesis, cahaya monokromatik yang dihasilkan dari pemisahan ini sangat penting. Klorofil, pigmen hijau dalam sel tumbuhan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru dan cahaya merah adalah warna cahaya yang paling efektif dalam mendukung proses fotosintesis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Percobaan menunjukkan bahwa intensitas dan spektrum cahaya berpengaruh signifikan terhadap laju fotosintesis pada tumbuhan hidrilla. Tumbuhan di bawah cahaya terang dengan intensitas 268 derajat Celcius menghasilkan lebih banyak gelembung oksigen dibandingkan yang ternaungi. Penggunaan plastik mika berwarna hijau menghasilkan lebih banyak gelembung daripada kondisi ternaungi, tetapi tidak seefektif plastik merah dan juga plastik biru. Penambahan NaHCO3 sebagai sumber karbon dioksida juga bervariasi, di mana tanpa cahaya, penambahan tersebut tidak memicu fotosintesis. Hal ini menegaskan bahwa cahaya adalah faktor kunci dalam meningkatkan laju fotosintesis.